Alhamdulillah masih diberi umur panjang sobat kreatif. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu buat sahabat dan saudaraku semua. Harapan semua senantiasa dalam keadaan sehat dan diberi rezeki yang melimpah tentunya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke sahabat, di sini saya akan mencoba menganalisa kerusakan komputer yang mana kondisinya ini tidak bisa tampil. Menurut info dari beliau yang punya kadang-kadang blue screen begitu loh sahabat ya. Tapi saya tes di sini tidak tampil sahabat ya, tidak tampil. Dan kita coba tes saja sahabat. Kita pasang untuk kabel power supply-nya. Di sini oke sahabat, kita tes ya. Di sini sudah saya colok juga ke monitor. Itu monitornya sahabat. Nah, monitornya itu ya sudah standby ya, tidak ada signal. Kita coba nyalakan sahabat ya. Tombol powernya mana nih sahabat? Oke sahabat, kita nyalakan ya. Seperti berikut sahabat ya. Bisa dilihat sahabat ya. Berputar, kadang berputar, berhenti, berputar, berhenti ya. Di sini sahabat, yaitu untuk menganalisa pertama, yaitu kita melakukan pencabutan semua di bagian. Kita matikan dulu, kita cabut semua dulu. Apakah masih tetap sahabat ya? Takutnya ada short di bagian harddisk atau apa ya. Kita cabut dulu sahabat. Kita matikan dulu. Setelah itu kita cabut. Ada dua harddisk di sini sahabat. Yang satu harddisknya ini harddisk SSD. Nah setelah kita cabut sahabat, kita RAM-nya juga kita mungkin perlu bersihkan atau apa ya. Kalau saya lihat RAM-nya ini masih bagus, masih baru. Kita cabut, kita pasang ulang. Bersihkan dulu jika memang perlu dibersihkan sahabat. Setelah itu jangan dulu dipasang harddisk, atau ada kedua harddisk jangan dipasang dulu. Dan mungkin ada CD-nya, ini tidak ada CD. Tidak ada CD ini. Jika ada CD-nya kita lepas juga. Setelah itu kita nyalakan lagi. Masih tetap sahabat ya, di komputer di layar juga tidak tampil. Info dari beliau sih katanya sempat blue screen, tapi tidak ada tanda blue screen, bahkan tertulis tidak ada signal sahabat ya. Bisa dilihat sahabat, tidak ada signal ya. Itu kira-kira seperti itu sahabat. Nah bisa dilihat akan seperti ini. Kita coba sebelum kita melangkah ya, mungkin ada komponen apa yang rusak ya. Biasanya kan orang kalau main board langsung ganti. Kita lihat sahabat ya, ada mungkin bagian elko ini ya. Elko ini kita lihat di bagian elko nya apakah ada kembung, atau mungkin bisa melakukan pergantian baterai juga. Ini nanti elko ini sahabat ya. Kita macam yang begini sahabat ya. Kita lihat di semua elko ada yang kembung tidak. Jika ada yang kembung bisa melakukan pergantian, mungkin agak susah. Dan untuk solusinya, jika tidak ada dijual di toko, bisa mencari di besi tua itu ya. Untuk persamaannya ya kita lepas, kita ambil jika mau murah. Tapi jika ada di toko ya beli saja di toko sahabat ya. Mungkin ada elko yang kembung, jika ada ya. Di sini saya lihat tidak ada sahabat, di sini saya lihat tidak ada. Dan di sini saya akan coba ukur sahabat, akan saya coba ukur untuk power supply. Kita lepas dulu,
Kita lepas dulu soket dari power supply dan posisi harddisk tidak terpasang. Kita lepas juga di bagian sana sahabat. Astagfirullah, masih tercolok sahabat. Jadi solusinya seperti video sebelumnya sahabat, kita ukur, kita cek. Untuk menyalakan bisa menggunakan kabel atau pinset atau semacam seperti ini. Titiknya sudah tahu sahabat ya, titiknya di nomor 4 dan nomor 5. Titiknya di nomor 4 dan nomor 5 kita pasang supaya menyala power supply nya. Ini tidak terhubung ke PC sahabat ya, sama sekali tidak terhubung ke PC. Kita lepas dulu semua, kita cek nomor 4 dan nomor 5 sahabat ya. Oke sahabat, sudah menyala, power supply sudah menyala. Sekarang kita ukur sahabat, kita ukur. Tips di sini juga perlu bisa kita terapkan mungkin kalau bagi yang baru kerja di toko komputer sahabat ya, bisa kita ukur sebelum menginstal supaya nanti tidak komplain-komplain kalau harddisknya bermasalah. Kita ukur sahabat, yang kita ukur yaitu bagian bagian mana nih sahabat? Kita cari cok. Tunggu dulu sahabat. Kalau mengukur di sini mungkin susah sahabat ya, jadi bisa mengukur di ujung sini atau oh ini sahabat, ini ada. Mohon maaf sahabat, tangannya kotor ya. Kita ukur sahabat ya, yang ini sahabat, yang bentuknya seperti ini ya, bisa kita colok pakai apo. Kita colok pakai apo sahabat. Kita ukur untuk ini kan ada 4 jalur sahabat ya. Ini kan ada 4 jalur sahabat. Ini kan ada 4 jalur ya. Tengah 2 itu ground sahabat, tengah 2 ground seperti video sebelumnya. Yang kanan kiri itu positif, yang satu positif 12 volt, yang satu positif 5 volt. Oke sahabat, kita sekarang cek. Menyala tidak? Oh, sudah menyala. Di sini 12 kok, di atas 12 volt sahabat ya, 12,1. Bukan koma 12 ya, yang satunya harusnya 5 volt, tapi berapa sahabat? Yang satunya lima volt sahabat ya, 5 volt lebih. Tapi begini sahabat, dalam proses seperti video sebelumnya, dalam proses pengukuran seperti ini belum tentu bagus sahabat ya. Ini belum tentu bagus. Jadi kalau mengukur seperti apa harus posisi menyala. Oke sahabat, sekarang kita pasang. Kita matikan dulu. Kita ukur posisi menyala sahabat. Kita pasang dulu. Kalau sepintas bagus sahabat ya, harusnya di atas 12 volt. Nah, tapi begini sahabat, harus di dalam posisi belum terkena beban. Harus yang dalam kondisi belum terkena beban sahabat, itu belum mutlak untuk dijadikan ukuran, untuk patokan dalam mengukur sahabat ya. Kita harus posisi laptop ini, komputer ini terkena beban. Laptop kok ya, PC atau komputer ini terbebani. Belum saya cabut sahabat, biar saja. Sekarang kita tes. Karena begini sahabat ya, power supply atau power supply yang lemah itu bisa menjadi biang kerok harddisk cepat rusak.
atau error. Oke sahabat, sudah saya pasang sahabat. Oke, sudah saya pasang sahabat ya. Oke, sudah saya pasang. Sekarang kita lakukan pengukuran. Ini ada salah satu por yang bisa untuk pakai mengukur sahabat. Sekarang kita nyalakan dan kita ukur. Bisa dilihat sahabat ya, nyalanya sedikit kencang daripada yang tadi setelah lama tidak menyala. Sekarang kita ukur arusnya. Tetap tidak tampil sahabat, tetap tidak tampil. Tampil sahabat, tampil. Tapi tulisannya seperti ini sahabat ya. Aduh, bagaimana sahabat ini sama komputernya tampil sahabat. Tapi seperti ini. Nah, sekarang kita ukur sahabat ya. Kita kembali ukur untuk power supply nya. Kita ukur, bisa dilihat sahabat ya, 11.9 tidak sampai 12 volt. Yang satunya yang arus 5 voltnya tidak drop, yang arus 5 volt tidak drop tapi masih di atas 5 volt, jadi masih toleransi. Tapi yang 12 volt drop sahabat, tidak sampai 12 ya, tidak sampai 12. Sekarang kita restart sahabat sambil kita monitor arus 12 voltnya ya, karena arus yang 5 volt tadi aman ya. Kita restart, kita switch restart sambil kita lihat kipasnya. Tidak cukup sahabat ya, kita matikan langsung sobat. Kita matikan dulu, kita nyalakan, kita tekan power, kembali lagi seperti itu sahabat ya, kembali lagi seperti itu pelan. Nah, dan arusnya bisa dilihat sahabat, arusnya seperti ini. Jadi begini, berarti kesimpulannya waktu pertama tadi kita menyalakan kan nyala sahabat ya, mungkin masih punya tenaga awal, tapi setelah itu dimatikan, dihidupkan, sudah loyo seperti ini, tidak bertenaga sahabat ya. Kira-kira seperti ini, sudah loyo untuk power supply nya. Bisa dilihat dan arusnya bisa dilihat. Tidak, yang coba sekarang kita monitor yang 5 volt, apakah dia drop juga. Yang 5 volt juga drop sahabat, yang 5 volt juga drop, bisa dilihat yang 5 volt juga drop. Jadi kesimpulannya untuk mengetes power supply dalam kemarin itu pengetesan sahabat ya, tadi diukur kan bagus sahabat ya, tadi diukur bagus di atas 12 volt, arus 5 voltnya arus 12 voltnya di atas 12 volt, arus 5 voltnya di atas 5 volt. Tapi setelah kena beban, untuk penyakitnya itu bermacam-macam sahabat. Ada yang tetap menyala tapi turun, itu saya sarankan mengganti sahabat ya. Karena lambat laun apa yang akan diserang jika arus itu kurang dari 12 volt atau 5 volt, arus yang akan diserang yaitu harddisknya sahabat. Ini SSD sahabat, yang satunya ini harddisknya ada di sini. Ini yang akan diserang dan akan cepat rusak sahabat ya, kira-kira seperti itu. Dan sekarang kondisi tidak tampil dalam kondisi seperti ini, tapi pertama tadi sempat dinyalakan tampil sahabat ya. Berarti memang benar beliau bilang kadang-kadang blue screen, kadang-kadang tidak mau nyala ya, kira-kira seperti itu. Dan sekarang kita coba, jadi di sini saya mengasumsikan kerusakan ada di bagian sini power supply sahabat ya. Power supply-nya ini yang bermasalah. Yang bermasalah power supply-nya ini sahabat. Nah, sekarang kita coba tes ganti power supply-nya dengan yang kemarin, kita tes kemarin sahabat ya. Kita coba ganti dengan ini sengaja saya siapkan untuk pengetesan power supply sahabat ya, makanya saya cari yang bundling, artinya dalam artian ini di toko
mungkin tidak ada dijual sahabat, kalaupun ada mungkin susah. Ini adalah bawaan produk dari HP, PC HP, komputer merek HP. Saya ambil untuk power supply-nya, untuk pengetesan seperti ini sahabat. Sebenarnya sudah lama saya mau bikin video, cuman belum ada kasus yang tepat untuk menjelaskan seputar power supply ini sahabat. Dan ini baru saya dapat untuk waktu yang tepat untuk menjelaskan kasus seperti ini. Karena apa? Kasus power supply yang suak, lemah, atau kasus seperti ini sangat rawan sekali. Mungkin ada yang mungkin lelet komputernya, kadang-kadang ngehang, atau mungkin USB-nya lemah, atau mungkin mouse-nya ngadat-ngadat, flash disk susah. Seperti itu sahabat. Karena kalau flash disk harusnya 5 volt, yang mana jika maaf sahabat, jika harus 5 volt lemah, itu akan menyebabkan pembacaan flash disk atau hard disk mungkin tidak bisa, susah. Kadang dicolok hard disk eksternal, kadang bunyi krek seperti itu. Nah, itu tanda-tandanya sahabat. Jadi kita harus melakukan pengecekan rutin, mungkin sebulan sekali atau mungkin 3 bulan sekali sahabat. Sebentar sahabat, ada telepon. Oke sahabat, sampai di mana tadi ya? Sahabat, anak mengaji jadi suruh jemput begitu sahabat ya. Oke sahabat, sekarang kita coba tes ganti ya sahabat ya. Kita coba tes ganti. Kita cabut. Kita ganti dulu sahabat ya, untuk sementara pakai ini dulu, tidak usah membeli dulu. Mudah-mudahan cuma power supply-nya sahabat ya. Saya pastikan tadi sempat tampil RAM, berarti sempat terbaca. RAM sempat terbaca dan aman. Oh ya, mohon maaf sahabat, background mungkin kurang ya, karena dekat jalan raya sahabat. Makanya kita ganti dulu sahabat, kita cabut dulu untuk yang kita cabut cukup jalur strom saja sahabat ya. Untuk yang area data, jalur data tidak usah dicabut. Kita pasang sahabat. Untuk pemasangannya ini pastikan tidak salah sahabat ya. Tapi jika salah tidak bisa masuk sahabat, tenang saja. Jangan lupa ini untuk pasangnya sahabat ya. Infonya begini sahabat, ini dibilang error yang tadi install ya. Tapi kalau seperti ini biar diinstal yang tidak bakalan bisa sahabat ya. Agak susah sahabat pasangnya. Oke sahabat, saya rasa sudah terpasang semua ini. Sudah terpasang semua, tinggal kita colok casnya. Tapi saya jemput dulu, saya punya anak sahabat ya. Saya jemput dulu, saya punya anak. Nanti saya lanjut sahabat. Oke sahabat, kita lanjut ya. Mohon maaf tadi jemput Monik ya. Kita lanjut, sekarang sudah saya cok semua. Monitornya ini sahabat, tempatnya nggak kelihatan sahabat. Astagfirullah.
nanti gampang monitor dipindah saja sahabat ya. Sekarang kita coba tes colok sahabat. Mana tadi colokannya? Mana colokan listriknya tadi sahabat? Sahabat, kita colok. Biasanya di sini menimbulkan percikan api sahabat ya. Tapi kalau kita takut atau apa, bisa pakai sendal sahabat ya. Nah, biasanya kadang longgar ada percikan. Nah, lampunya udah kelihatan sahabat ya. Bagaimana ini sahabat? Kita sekarang coba nyalakan sahabat setelah diganti power supply. Jadi kita tidak perlu melepas power supply itu, enggak usah sahabat. Kita tes dulu luar begini, karena kita kalau takut kita ganti, kita pasang terakhir selain power supply ada kerusakan lain kan itu jadi masalah sahabat. Jadi tidak usah kita pasang dulu sahabat. Oke sahabat, kita nyalakan. Sudah saya nyalakan sahabat. Sekarang kita kok tidak tampil sahabat. Nah, kita nyalakan, ada tanda-tanda sahabat bisa dilihat, ada tanda-tanda seperti berikut seperti tadi sahabat ya. Coba kita restart, kita coba restart sahabat. F1 to boot menu. Intinya tidak kambuh sahabat ya, intinya tidak kambuh. Sekarang kita coba ukur sahabat ya, kita ukur apakah untuk membuktikan omongan saya tadi ya, yang kemarin, apakah terjadi penurunan di mana ini untuk arusnya ini yang sini. Oh ini sahabat, aduh, kita ukur sahabat ya, apakah terjadi low atau penurunan voltase. Dalam posisi kena beban sahabat bisa dilihat yang harus 12 volt, yang harus 12 volt masih 12,2. Dan sekarang kita coba cek arus yang 5 volt. Dalam posisi ada beban sahabat ya, masih 5 volt titik 1,13 5,13. Berarti dipastikan power supply ini walaupun bekas copotan aman sahabat ya. Tapi nanti kalau memang kerusakan di power supply, saya suruh beliau untuk beli ya. Di sini kita coba lanjut sahabat, apakah bisa nyala normal. Kita colok dulu untuk gimana sahabat ini ya. Saya atur dulu. Udah kelihatan belum sahabat? Ini berantakan sahabat ya tempatnya ya. Yang penting misi saya untuk berbagi itu sampai ya sahabat ya. Mana keyboardnya? Oh begini sahabat, saya matikan dulu. Saya colok harddisk yang satu dulu sahabat. Saya cabut harddisk yang satu dulu. Saya nyalakan lagi. Kadang-kadang kalau dua harddisk itu anu sahabat ya, kita pasang harddisk yang yang menyala sahabat ya, tampil sahabat ya. Berarti harddisk sistem yang ini sahabat, harddisk sistem yang ini yang SSD ya. Ini kalau tidak salah mungkin sekitar 120 GB SSD nya. Kondisi menyala. Saya cari monster lebih dahulu sahabat. Mouse-nya ini di mana sahabat? Kita colok mouse sahabat. Sudah menyala sahabat ya. Kita klik untuk
device manajernya, harddisknya ini dipakai Windows 10 sahabat. Kita cek di disk management di sini ya, di disk management terbaca sahabat ya, 119 ya, 120 lah sahabat ya, mungkin 130 atau berapa untuk SSD nya. Sekarang kita matikan, kita pancing dulu ya, sekarang kita matikan dari sini. Sekarang kita pasang harddisk yang satunya sahabat. Kita nyalakan, sudah saya pasang sahabat, sudah saya pasang harddisk yang di sini. Kita nyalakan sahabat, dinyalakan juga langsung tampil sahabat ya, dinyalakan langsung tampil, dan perputaran kipas prosesor pun juga aman. Dan di sini jika kipas prosesor ada masalah sahabat, mungkin ada kotoran, bisa kita bersihkan sekalian sahabat ya. Tapi di sini sahabat masih bersih sahabat ya, karena punya kantor ini sahabat ya. Bisa dilihat sahabat menyala tanpa saya menekan menyeting BIOS. Sekarang kita masuk lagi ke device manager sahabat. Klik kanan My Computer, tapi di sini saya buka dulu folder sahabat ya. Di folder itu ada yang namanya disk ya, biasanya tulisannya di sini ya. Klik kanan, terus klik manager, akan muncul ke udah bisa di zoom sahabat. Nah, akan muncul seperti ini, sahabat. Kita pilih yang ini, disk management. Apakah terbaca harddisknya? Bisa dilihat sahabat, terbaca ya. Harddisknya di sini 465, tapi dalam kondisi seperti berikut. Ini kondisi seperti ini, unlocated ini biasanya sahabat bisa jadi dari arus apa sahabat ya, arus power supply yang bermasalah tadi itu menyebabkan harddisk ya seperti ini. Karena apa? Dia mendapatkan arus yang tidak stabil, yang mana bisa menyebabkan harddisk itu jadi bermasalah atau rusak. Dan ini coba kita format sahabat, apakah bisa bisa kita lihat apa ya, bisa kita format. Kita klik kanan, convert ke GPT. Kita klik new volume saja sahabat, kita klik new volume, bisa dilihat. Kita klik seperti berikut sahabatnya. Wah, enggak kelihatan nih sahabatnya. Klik next 470, kita klik next lagi, next lagi, NTFS volume belum ada anunya sahabat, keyboardnya. Saya klik next saja, klik format, klik finish. Bisa dilihat sahabat, sudah bisa terbaca. Dan bisa terbaca sahabat ya, maaf tangan kiri bisa terbaca sahabat ya. Sekarang kita tes kesehatan harddisknya sahabat. Sekarang kita tes kesehatan harddisknya. Tunggu dulu sahabat, saya cari alatnya di bawah. Oke sahabat, kita coba tes colok flash disk, dimana di flash disk ini ada untuk untuk pengetesan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, kita coba menggunakan harddisk scan. Kita buka sahabat untuk aplikasinya, kita lihat apakah masih dua-duanya masih bagus. Kita coba cek dulu yang SSD, masih bagus sahabat ya, masih bagus. Cuman ini kayaknya dari VGA nya kayak belum terinstall sahabat. Bagus ya yang SSD sahabat ya. Kita cek yang satunya sahabat, yang 500 GB. Di sini saya lihat masih bagus sahabat ya, alhamdulillah sahabatnya, tidak sampai rusak ya.
alhamdulillah tidak sampai rusak ya untuk harddisk yang 500 GB. Jadi disimpulkan di sini mungkin tinggal install sahabatnya. Untuk install mungkin saya tidak videokan, berarti untuk kesimpulannya untuk kasus saya lihat dulu sahabat, kayak VGA nya belum terinstall atau bagaimana ini ya, atau memang gini kecil-kecil ya. Kita lihat device manager VGA nya, oh memang sahabatnya belum terinstall ya VGA nya ya, berarti yang install pertama itu VGA nya tidak diinstal sahabat ya. Kira-kira seperti itu sahabat ya, untuk tips penanganan komputer atau PC yang seperti ini ya, dibilang menyala tidak menyala, kadang menyala kadang tidak, dan sering errornya, dan terakhir berujung tidak menyala sahabat ya. Dengan kasus penanganan yaitu masalah di mainboard aman, elko nya juga tidak ada masalah, karena biasa elko kembung itu juga jadi masalah sahabat. Kira-kira seperti itu, berarti fix permasalahan di power supply ya. Untuk keputusannya mungkin nanti saya telepon beliau untuk membelikan atau cari copotan power supply sahabat ya. Kira-kira seperti itu untuk tips kali ini sahabat ya. Kiranya cukup sekian dulu sahabat. Jika ada salah kata, hilaf, mohon dimaafkan. Insya Allah umur panjang nanti bisa berbagi tips kembali tentunya. Buat sahabat dan saudaraku semua, jangan lupa bahagia, perbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah tentunya. Dan khusus buat saudaraku muslim dimanapun Anda berada, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita perbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity.